sih manajemen modal kerja itu? Menurut Harjito dan Martono, manajemen modal kerja atau working capital management merupakan manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Kebijakan modal kerja atau working capital policy menunjukkan keputusan-keputusan mendasar mengenai target masing-masing elemen atau unsur aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjakan. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Materi mengenai konsep modal kerja. Dalam konsep modal kerja, yang pertama adanya konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini mendasarkan pada kuantitas, yang mana dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sesekali berputar kembali dalam bentuk semula atau aktiva, di mana dana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut dengan modal kerja bruto, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan gross working capital. Nah, konsep selanjutnya yaitu adanya konsep kualitatif. Apabila pada konsep kuantitatif, modal kerja itu hanya dikaitkan dengan besar jumlahnya aktiva lancar. Nah, pada konsep ini, kualitatif pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Nah, dengan demikian, maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan. Mengapa disediakan? Yaitu untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Nah, oleh karenanya, maka modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut dengan modal kerja neto atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan net working capital. Nah, konsep modal kerja yang terakhir yaitu adanya konsep fungsional. Nah, konsep fungsional ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau yang kita sebut dengan income. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada yang sebagian dana yang digunakan dalam satu periode accounting, ada juga yang langsung menghasilkan pendanaan bagi periode tersebut atau current income. Dan ada juga dana yang lainnya juga yang dinamakan selain periode tersebut, tetapi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income. Nah, sebagian dari dana itu dimaksudkan juga untuk menghasilkan pendapatan untuk periode-periode berikutnya atau future income. Nah, ada juga yang memberi definisi modal kerja sebagai dana yang digunakan selama periode accounting, yang dimaksudkan untuk menghasilkan current income. Nah, current income ini sebagai lawan dari future income yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan definisi itu, maka pengertian non-working capital adalah dana yang tidak menghasilkan current income. Atau kalau menghasilkan current income pun adalah tidak sesuai dengan maksud utamanya didirikan perusahaannya tersebut. Misalnya, suatu perusahaan dagang tekstil menanamkan sebagian dananya dalam surat obligasi pemerintah. Dana yang ditanamkan dalam obligasi tersebut menghasilkan current income, yaitu dalam bentuknya bunga obligasi atau kupon. Tetapi karena perusahaan ini didirikan dengan maksud utama untuk berusaha di bidang tekstil, bukan untuk berusaha di bidang investasi dalam surat-surat berharga, seperti halnya bank, maka dana yang tertanam dalam efek tersebut nantinya dapat dituangkan dengan mudah dan selanjutnya dapat diinvestasikan dalam tekstil. Maka dana tersebut digolongkan sebagai modal kerja potensial atau potential working capital. Nah, di sini kas dan inventory adalah nyata-nyata modal kerja. Piutang terdiri dari sebagian yang dimasukkan dalam modal kerja dan sebagian lain yang termasuk dalam potential working capital. Suatu perusahaan yang menjual produk secara kredit akan mempunyai piutang dagang yang sebesar hasil penjualannya.
Hal yang terdiri dari dana yang menjelma menjadi biaya dan bagian yang merupakan keuntungan. Bagian dari piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produk yang terjual, menurut konsep ini digolongkan sebagai modal kerja, sedangkan bagian yang merupakan keuntungan digolongkan sebagai modal kerja potensial. Adapun dana yang merupakan modal kerja dan sebagian merupakan bukan modal kerja atau non-working capital adalah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. Konsep modal kerja Webby Tyler. Mengenai jenis-jenis modal kerja, menurut Webby Tyler menggolongkannya dalam A. Modal kerja permanen working capital adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlakukan untuk kelancaran usaha. Dan dapat dibedakan dalam 1. Modal kerja primer working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Yang kedua, modal kerja normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Modal kerja variabel working capital adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Dan modal kerja ini dibedakan menjadi 1. Modal kerja musiman seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan lingkungan yang mendadak. Poin 3. Perputaran modal kerja adalah salah satu alat ukur untuk menentukan keberhasilan manajemen modal kerja adalah dari perputaran modal kerja atau working capital turnover, yang merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifannya modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Di mana rumus perputaran modal kerja ini adalah perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata, atau penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini. 4. Penentuan jumlah modal kerja. Besar kebutuhan modal kerja untuk suatu periode perlu dihitung oleh manajer keuangan. Tujuannya agar jangan sampai terjadi kekurangan atau kelebihan modal kerja yang tidak perlu. Lebih dari itu, dengan diketahuinya besar kebutuhan modal kerja memudahkan manajer keuangan untuk menjalankan kegiatannya. Meskipun dalam praktiknya seringkali perhitungan yang dilakukan tidak tepat, mengingat berubahnya berbagai kondisi dan situasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu yang menyebabkan perubahan tersebut adalah adanya perubahan penjualan. Sebagai contoh, apabila penjualan meningkat, maka akan memperbesar modal kerja, tetapi besarnya tergantung pada keterikatan dalam tiap pos aktiva lancar sesuai kebijakan yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan harus dihitung secara cermat, sehingga mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya. Dalam praktiknya, besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan sangat tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama, besar kecilnya operasi pokok atau penjualan. Artinya makin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal juga semakin besar. Demikian pula sebaliknya, apabila operasi pokok kecil, maka modal kerja juga besar. Yang kedua, kecepatan perputaran modal kerja. Artinya, makin cepat berputar modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif besar. Demikian pula sebaliknya, makin lambat perputaran modal kerja, maka kebutuhan modal kerja juga relatif kecil. Berikut ini, metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal kerja dapat digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama metode saldo rata-rata dan yang kedua metode unsur biaya.
Kebutuhan modal kerja dihitung dengan cara metode saldo rata-rata adalah dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan perputaran modal kerja. Rumusnya adalah besar modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi perputaran modal kerja. Sedangkan metode unsur-unsur biaya merupakan metode yang menggunakan unsur-unsur biaya yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Untuk memudahkan pemahamannya, kita gunakan ilustrasi sebagai berikut. Contohnya, PT Tobo Ali memproduksi radio sebanyak 200 unit per hari dan beroperasi selama 25 hari dalam sebulan. Biaya produksi per unit produksi radio sebagai berikut. Pertanyaannya, berapa modal kerja yang dibutuhkan PT Tobo Ali? Nah, ini jawabnya menggunakan metode perputaran dan kebutuhan modal kerja. Keuntungan dan kelemahan pembiayaan jangka pendek. Ada 3 alternatif pemenuhan kebutuhan dana. Yang pertama, matching approach. Yang kedua, conservative approach. Dan yang ketiga, aggressive approach. Matching approach akan membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dengan sumber dana jangka panjang, baik itu utang jangka pendek maupun modal sendiri. Conservative approach akan membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen serta sebagian aktiva lancar variabel dengan utang jangka panjang atau modal sendiri. Aggressive approach, pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan proporsi utang jangka pendek yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Ketiga alternatif membedakan modal kerja menjadi 2 komponen, yaitu modal kerja variabel dan modal kerja permanen. Pendekatan yang agresif menggunakan utang jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan konservatif. Meskipun utang jangka pendek lebih beresiko dengan utang jangka panjang, tetapi utang jangka pendek memiliki keuntungan yaitu kecepatan dan biaya utang yang lebih rendah.